Baik, kita akan membahas kali ini bagaimana cara mengaplikasikan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss yang dimaksud itu adalah yang memiliki bentuk seperti ini, yaitu integral tertutup dari satu vektor medan listrik dikalikan dengan perkalian dot terhadap vektor luasan dA atau elemen vektor luasan dA, dan hasilnya setara dengan muatan yang ada di dalamnya atau Q enclosed dibagi dengan satu konstanta epsilon 0. Nah, tentu ini berarti hukum Gauss yang kita maksud adalah berlaku di ruang vakum. Jadi selama pembahasan ini kita akan menunjukkan bahwa hukum Gauss-nya ada menggunakan asumsi bahwa ini adalah di ruang vakum. Oke. Nah, untuk sebuah persamaan seperti ini kita biasanya menggunakannya baik untuk menentukan fungsi dari vektor medan listrik, ini fungsinya apa saja, atau kita bisa gunakan hukum Gauss ini untuk menentukan berapa nilai Q enclosed. Nah, jadi ini adalah hukum Gauss dan kita akan menggunakannya untuk menentukan fungsi medan listrik dan juga untuk menentukan besaran muatan tergantung situasi di persoalan yang diberikan. Oke, nah dalam melakukan atau menerapkan aplikasi ini ada beberapa hal yang harus kita kuasai pertama kali. Nah, yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa arah medan listrik dari satu distribusi muatan itu dapat kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau menggunakan hukum Gauss. Nah, misalnya di sini kita punya muatan positif yang tersebar merata di sepanjang kabel kawat tipis seperti ini, dan kita ketahui bahwa medan listrik yang muncul dari kawat ini itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini kita tentukan di awal dan memang ini yang terjadi. Jadi kita harus mengetahuinya terlebih dahulu bahwa bentuk medan listrik yang dihasilkan dari muatan yang tersebar di kabel atau kawat itu seperti ini. Semuanya tegak lurus keluar dari kawat tersebut. Nah, kalau kawatnya dilihat dari salah satu sisi depan misalnya, maka medan listriknya terlihat seperti ini, ke segala arah tentu ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita tentukan di awal terlebih dahulu. Nah, tahunya dari mana? Tentu ini kita dapat dari simetri distribusi muatannya. Tapi ini gampang untuk diingat. Nah, kemudian kalau bentuk objeknya yang memiliki muatan tersebut adalah bidang seperti ini. Jadi ini ada muatan positif, katakanlah tersebar merata di seluruh permukaan bidang ini. Nah, bagaimana vektor medan listriknya? Kemudian kita ketahui pula bahwa bentuknya tentu seperti ini nih. Jadi dan ini tersebar merata di seluruh bidang. Jadi homogen ya, medan listriknya homogen dan ini akan memudahkan perhitungan kita. Nah, tentu kasus-kasus khusus seperti ini diberikan di persoalan biasanya. Jadi hanya pada kondisi tertentu di mana medan listriknya tidak homogen. Oke. Jadi ini harus diingat. Kemudian yang ketiga, jika bentuk objeknya bukan berupa bidang tetapi berupa bola misalnya seperti ini, maka bentuk medan listriknya adalah sama seperti muatan titik, yaitu keluar dari bola tersebut. Jadi seperti ini. Tentu kita harus ingat bahwa ini berarti kita mengasumsikan muatannya kan positif di dalam bola ini. Nah, kalau muatannya negatif tentu arahnya berkebalikan. Nah, selain itu bagaimana jika misalnya bentuknya bukan bola tetapi bentuknya silinder pejal seperti ini, dan ini ada muatan tersebar merata dan ini katakanlah silinder pejal yang konduktif. Jadi di sini kita punya vektor medan listriknya, kemudian seperti ini, kemudian ke bawah dan seterusnya. Ini terjadi di sepanjang silinder. Nah, kenapa kita harus menentukan ini terlebih dahulu secara kualitatif? Karena kita akan memerlukannya untuk menentukan apa yang kita sebut sebagai permukaan Gaussian. Nah, ingat,
kenapa kita ingin menentukan permukaan Gaussian? Karena perumusan kita tadi adalah integral vektor medan listriknya yang secara kualitatif kita gambar di sini didotkan dengan elemen luasan. Jadi lihat di sini ada integral terhadap elemen luasan. Nah, kita ingin fungsi ini berubah menjadi seperti ini agar mudah melakukan perhitungan, yaitu karena dia konstan bisa keluar dari dari perkalian ini, atau bahkan dia sudah menjadi skalar. Kemudian tinggal ini dikalikan dengan perkalian tertutup dA atau elemen luasan. Nah, permukaan Gaussian yang kita bisa mudah menghitung luasannya apa? Tentu yang kita bahas barusan, yaitu silinder. Lihat, luasan permukaan silinder tinggal 2πr atau keliling dari lingkarannya 2πr dikalikan dengan tingginya untuk silinder berapa. Nah, itu luasannya. Jadi integral dA adalah perhitungan luasan dari permukaan Gaussian. Nah, permukaan Gaussian yang harus kita tentukan itu mengikuti bentuk dari distribusi muatan dan tentu akhirnya mengikuti bentuk dari medan listrik. Nah, misalnya nih kita ingin menentukan permukaan Gaussian untuk yang beberapa bentuk seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat permukaan Gaussian misalnya yang kita pilih untuk bentuk seperti ini adalah ini, yang warna merah ini ya, permukaan Gaussiannya. Oke. Kemudian permukaan Gaussian untuk bentuk yang bidang seperti ini, kita bisa gambar semacam satu kotak gitu. Nah, di sini yang kotaknya ditembus oleh bidang 2 dimensi tadi. Oke, dan bagaimana dengan permukaan Gaussian bola? Nah, permukaan Gaussian bola tentu lebih gampang. Jadi ini hanya berupa bola juga. Jadi ada bola yang berupa permukaan Gaussian yang meliputi bola yang berisi muatan. Nah, bagaimana dengan yang silinder? Tentu permukaan Gaussiannya kita ambil bentuk silinder pula. Oke, balik lagi, permukaan Gaussian itu apa? Permukaan Gaussian adalah hasil dari integral dA ini, dan integral dA itu tidak lain dari luasan totalnya. Oke, nah sampai di sini, ini bagian pertama yang harus dikuasai.